Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah mendengar bahwa para jomblo yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian itu berhak mendapatkan santunan khusus. Pertanyaan kami, apakah benar ada santunan khusus untuk para jomblo yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian? Lalu apakah ada dalilnya? Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan khusus para jombloan dan jomblowati. Judulnya santunan khusus untuk para jomblo yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian. Apakah ada dalilnya? Ada. Ada dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi santunan khusus untuk para jomblo yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian itu punya dalil. Punya dalil bahkan lengkap, yaitu dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Adapun dalil-dalilnya marilah kita perhatikan secara seksama. Ad-dalilul awwalu minal Qur'anil Karim. Ad-dalilu bermula dalil al-awwalu yang pertama. Minal Qur'ani yaitu dari Al-Quran Al-Karimi yang mulia. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-32 dan ke-33. Qala Allahu jalla dzikruh. Qala telah berfirman Allahu oleh Allah. Jalla yang maha agung, dzikruhu oleh penyebutannya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Sekarang mari kita terjemahkan satu persatu. Wa ankihu, dan nikahkanlah oleh kalian. Ingat, angkaha yungkihu ingkahan. Fi'il amarnya angkih. Itu adalah nikahkanlah. Ini membutuhkan dua maf'ulun bih. Membutuhkan dua objek. Kalau nakaha yangkihu nikahan, itu fi'il amarnya ingkih. Ingkihu gitu. Kalau ini angkihu hamzahnya di fathah. Angkihu berarti ikut wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau nakaha yangkihu nikahan itu seperti doroba yadribu dorban. Fi'il amarnya idrib. Kalau untuk jama' idribu. Kalau nakaha yangkihu nikahan fi'il amarnya ingkihu. Ingkihu berarti nikahilah oleh kalian. Apa sih bedanya antara nikahi dengan menikahkan? Begini, kalau menikahi itu membutuhkan satu maf'ulun bih, satu objek. Contohnya, Pak Penghulu menikahi si Fulanah. Berarti Pak Penghulunya menikahi si Fulan. Tapi kalau Pak Penghulu menikahkan si Fulan dengan si Fulanah, loh berarti Pak Penghulunya hanya menikahkan, bukan menikahi. Makanya jadi penghulu, jadi seorang naib, ya naib sultan yang tukang menikahkan itu, kalau ditanya istrinya mau kemana Pak? Mau menikahkan orang gitu. Menikahkan, jangan bilang saya mau menikahi orang. Nah, berarti kalau menikahi nanti Pak penghulunya nikah banyak dong. Jadi wa angkihu, dan nikahkanlah oleh kalian. Angkaha yungkihu ingkahan. Fi'il amarnya angkih. Sekali lagi, wa angkihu, dan nikahkanlah oleh kalian al-ayama. Ayama ini bukan zamannya ayam, ayam telur bukan, ayama. Menurut tafsirnya para ulama termasuk Ibnu Jarir At-Tabari, al-ayama jam'u ayyimin. Ayam itu jamaknya lafadz ayyim. Wa huwa man laisa laha zaujun bikran kanat aw thayyiban. Man yaitu seorang laisa laha yang tidak punya laha baginya dia man zaujun bermula suami. Atau pasangan, zaud itu bermakna pasangan. Bikron yaitu gadis, kanat ada oleh dia man, au thayyibin atau janda, gadis atau janda. Ya kau masih gadis atau sudah janda, ya, itu kan bikron itu gadis, thayyiban janda.
Waman laisa lahu zaujun, dan orang yang tidak punya pasangan baik dari perempuan maupun laki-laki. Pokoknya yang tidak punya pasangan itu namanya ayyim. Ayyim itu memang dari awalnya dari muannats, tapi bisa diberlakukan untuk siapa saja, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mudzakkar maupun muannats. Itu jamaknya ayam, ayama. Wa ankihu, dan nikahkanlah oleh kalian al ayama pada para jumluwan jumluwati. Begitu kalau kita ngartikan, ya. Kan ini bahasa keren sekarang kan jumluwan dan jumluwati. Minkum, dari kalian, wassolihina, dan pada orang-orang yang patut. Soluha yasluhu, ini adalah soleh, orang yang patut untuk menikah maksudnya. Artinya orang yang patut menikah ya mereka punya gairah, punya semangat untuk hidup, tidak impoten, ya kan, tidak melakukan penyakitan. Min ibadikum, dari hamba-hamba kalian. Dari hamba-hamba ini adalah budak-budak laki kalian, wa imaikum, dan dari budak-budak perempuan kalian. Iyakunu, jika ada oleh mereka al-ayama, fuqara, yaitu orang-orang yang fakir. Fakir itu di bawahnya miskin, ya. Kalau miskin itu masih punya pekerjaan tetapi enggak mencukupi kebutuhan. Punya penghasilan tapi enggak mencukupi kebutuhan. Itu namanya miskin. Nah, kalau fuqara ini penghasilannya ya wallahu alam bisawab, dan yang namanya penghasilan aja enggak ada, apalagi mencukupi kebutuhan gimana ya, enggak mungkin lah. Itu fuqara, fakir. Yughni, maka akan memberikan kekayaan, dari kata-kata ghaniyun, kaya. Yughni, maka akan memberikan kekayaan him, kepada mereka. Karena haknya ini sebelumnya karokatnya kasroh, maka haknya di kasroh, him. Kemudian memnya itu takhallus di dhammah, itu takhallus min iltiqai sakinain. Boleh dibaca yughnihimullah, yughnihimi boleh, yughnihimullah juga boleh. Yughni akan memberikan kekayaan him, kepada mereka, Allahu, oleh Allah, min fadlihi, dari anugerah atau karunia-Nya Allah. Wallahu, bermula Allah, wasi'un, itu zat yang maha luas pemberiannya, maha luas kekuasaannya, maha luas ilmunya, dan luas segala-galanya ini. Alimun, yang maha mengetahui. Wal yasta'fif, dan hendaklah menjaga kesucian. Alladzina, oleh orang-orang yang la yajiduna, tidak mendapati oleh mereka, alladzina, nikahan, pada nikah. Tidak mendapati nikah artinya ya modal atau jodoh. Hatta yughniya, sehingga memberikan kekayaan hum, kepada mereka, Allahu, oleh Allah, min fadlihi, dari anugerah atau karunia Allah. Penjelasan lafadz wal ayama, bermula lafadz al ayama, jam'u ayyimin, yaitu jamaknya lafadz ayyim. Wahia, bermula dia ayyiman, yaitu orang laisa, yang tidak ada laha baginya diaman, zaujun, oleh pasangan. Zauj itu pasangan, ya, bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Hanya saja untuk memudahkan, kalau ditambah tak marbuto itu bermakna istri, zaujatun, istri. Tapi makna aslinya adalah pasangan, pasangan. Bikron, yaitu gadis, kanat, ada oleh diaman, au thayyiban, atau yaitu janda. Kau masih gadis atau sudah janda, ya, janda, man janda wa janda, bukan begitu. Begitu man janda wa janda, bukan man janda wa janda. Waman, dan yaitu orang laisa, yang tidak ada lahu baginya man zaujun, oleh pasangan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan yang belum punya pasangan, dalam bahasa keren kita itu jomblo dan jombloan, jombloan dan jomblowati, itu disebut ayyim, jamaknya al-ayam, ayama. Sehingga para jombloan jomblowati al-ayama ini berhak mendapatkan santunan agar mampu untuk menikah. Apalagi para jombloan yang sudah ngebet, kemudian diempet-empet akhirnya rapet, astagfirullahaladzim. Oleh sebab itu para jombloan jomblowati boleh mengadakan persatuan jombloan jomblowati Indonesia yang menuntut hak, boleh. Menuntut hak kepada siapa khitabnya? Boleh kepada para wali-wali nikah mereka. Boleh juga kepada pemerintah, pada sultan. Kenapa? Al-sultan waliyu man la waliyalaha, atau lahu. Pemerintah itu adalah walinya orang-orang yang belum punya atau tidak punya wali. Sehingga bisa juga orang-orang kaya yang dermawan, boleh
Ya siapapun lah. Lebih bagusnya itu para jumluan-jumluwati itu mengadakan persatuan jumluan-jumluwati Indonesia, kemudian iuran bersama dikumpulkan. Karena ada beberapa adat di Nusantara ini yang mau menikahnya aja sulitnya luar biasa, syaratnya ini memberatkan, ini itu. Sehingga banyak para jumluan yang minder untuk menikah karena banyak syarat dari adat. Adat itu ya kadang-kadang jangan terlalu memberatkan lah ya, kasihan para jumluan. Jumluwati juga kasihan karena dia sudah ngebet juga dan ngempet akhirnya rapet itu tadi. Ya, sekali lagi, ini adalah dasar dalil adanya jumluan dan jumluwati itu berhak mendapatkan santunan, baik itu dari wali-wali nikahnya atau dari pemerintah atau dari siapapun dermawan-dermawati yang agniya. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-32 dan ke-33. Wad-dalilu ats-tsani. Dan bermula dalil yang kedua minal hadithi an-nabawi, yaitu dari hadis nabawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, telah berkata oleh beliau Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum haqqun 'ala Allah ta'ala aunuhum. Salasatun bermula 3 orang, kulluhum adalah tiap-tiap mereka, salasatun haqqun yaitu bermula hak, kebenaran, 'ala Allah atas Allah Ta'ala yang maha tinggi oleh Dia Allah. Aunuhum yaitu menolong mereka. Al-mujahidu fi sabilillahi, wujudnya yang pertama yaitu orang yang jihad fi sabilillah, di jalannya Allah. Wan naqihul ladzi yuridul afafa, dan wujudnya orang yang menikah, alladzi yang yuridu menginginkan oleh dia, alladzi al afafa pada kesucian. Wal mukatabu alladzi yuridul adaa, dan wujudnya budak mukatab, alladzi yang yuridu menginginkan oleh dia, alladzi al adaa pada penunaian atau pelunasan perjanjian bebas dengan tuannya. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis An-Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i fil Mujtaba, di dalam Sunan Al-Mujtaba, nomor hadis 3120. Wa Tirmidzi, dan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 1655. Qala Tirmidzi, telah berkata oleh Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun. Hadza bermula ini haditsun yaitu hadis, hasanun yang hasan. Lalu bagaimana korelasinya dari hadis ini adanya jumluan-jumluwati itu berhak mendapatkan santunan? Coba kita perhatikan di dalam matan hadisnya. Yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah SWT di dalam hadis ini itu ada 3 orang. Yang pertama, al-mujahidu fisabilillah, orang yang jihad di jalan Allah. Sedangkan orang yang jihad di jalan Allah itu termasuk asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Ya kan? Orang yang jihad fisabilillah itu berhak mendapatkan zakat. Berarti orang yang mau menikah dapat an-naqihu alladzi yuridu al-afafa. Kemudian wal mukatabu alladzi yuridu al-adaa, budak itu juga berhak mendapatkan zakat. Budak mukatab, ya. Budak mukatab kan ingin membebaskan diri dari tuannya dengan adanya perjanjian. Dia juga berhak mendapatkan zakat. Orang yang jihad fisabilillah juga berhak mendapatkan zakat. Berarti orang yang mau menikah karena dia tidak mampu juga berhak mendapatkan zakat. Ngomong aja kepada amil zakat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah, surat At-Taubah itu kan tidak ada penyebutan orang yang mau menikah. Ya kan, dia termasuk fuqara wal masakin. Karena dia ingin menikah, ya kan? Dia termasuk asnaf yang fuqara wal masakin, dia berhak mendapatkan santunan. Apalagi dia ingin menjaga kehormatan kesuciannya, maka sangat-sangat sekali dia berhak mendapatkan santunan. Sekali lagi, bahwa para jumluan-jumluwati boleh mendirikan suatu organisasi, ya, LSM begitu, yang dia menuntut pemerintah untuk memperhatikan nasib para jumluan dan jumluwati, terutama juga berhak membuat suatu gerakan lah, merubah suatu budaya yang menyulitkan adanya pernikahan. Karena zina itu kan mudah, masa nikah dipersulit? Jangan dipersulitlah nikah itu.
Ya, karena kalau nikah dipersulit, khawatirnya perzinahan terjadi di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Wallahu taala a'lamu bishawab.